Dan kita berharap acara ini adalah sebagai bentuk apa namanya eh, penguatan buat kita khususnya para couple jamaah ataupun yang masih single untuk pengetahuan ke depannya jika nanti berumah tangga. Insya Allah. Dan salawat bering salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu peserta Zoom webinar malam ini, ahlan wa sahlan. Terima kasih banyak sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Zoom meeting kali ini. Dan ini bukan suatu kebetulan ya, karena kita adalah orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah sehingga bisa mengikuti acara yang sangat luar biasa ini tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk mengawali acara kita ini, alangkah baiknya kita uh, tasmi' dulu ya, agar semakin berkah acara kita. Maka dalam hal ini kita minta kesediaan dari Ustadz Febriadi, SPD Al-Hafiz ya, untuk melantunkan tilawah Al-Quran kepada Ustadz. Disilahkan di ruang Zoom. Silakan Ustadz, Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maafkan Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ustaz Febriadi, SPD Al-Hafiz. Sekedar informasi ya, Alhamdulillah di tengah-tengah ruang Zoom kita sudah hadir pemateri utama kita yaitu Ustadz Muhammad Iqbal. Ahlan wa sahlan Ustadz, selamat datang di ruang Zoom kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut dulu Ustadz. Acara selanjutnya yaitu doa ya, dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustadz Muhardika LC Al-Hafiz. Kepada Ustadz, dipersilakan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum doa kita lantunkan, mari sama-sama kita menundukkan hati kita sejenak sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang kita bacakan nanti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keberkahan. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu imaika nawasina biyadik ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم بارك لنا في أبنائنا وبناتنا وارزقنا برهم ولا تضرهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربي جعلنا مقيم الصلاة ربي جعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا الآخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نشرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها، واهدها سبولها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأهيها بمعرفتك، وأمتها على شهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي الغزة. اللهم ثبت إيمانهم، وأنزل السكينة على قلوبهم، ووحد صفوفهم، وجمع كلمتهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل، وشتت شملهم، وفرق جمعهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua RKI Kota Padang Panjang. Dan dalam hal ini disampaikan oleh langsung Ibu Ketua kita, yaitu Umi Adrayusin SPD. Pada Umi, silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kembali kita perbaharui rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah berkenan kepada kita semua ya bertemu kita di ruang Zoom meeting ini untuk melaksanakan webinar dalam rangka Hari Keluarga Nasional. Yang kita sama-sama kita hormati pembicara kita, narasumber kita, Bapak Ustadz Dr. Muhammad Iqbal, PhD. Kemudian keynote speaker kita Ustadz Satria Akmal, dan Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu semua, RKI atau Rumah Keluarga Indonesia, salah satu bidang yang ada di dalamnya adalah ruang konsultasi keluarga. Nah, dalam menyambut Hari Keluarga Nasional, maka kami dari teman-teman RKI bersepakat ya, setelah melihat kondisi yang ada 2 tahun belakangan ini di masyarakat kita, terutama setelah COVID, itu sangat banyak sekali terjadi meningkat perceraian. Ditambah lagi setelah kita melihat teman-teman yang sempat konsultasi di ruang konsultan keluarga, ternyata kendati pun kita orang-orang yang memang dibekali agama yang cukup, dibekali pengetahuan yang cukup, ketika mengikat sebuah ikatan pernikahan, itu juga tidak lepas dari perbedaan pendapat, konflik, dan segala macamnya. Bahkan terkadang ada pertengkaran yang hanya gara-gara hal-hal kecil ya, gara-gara hal-hal sepele.
Padahal ketika kita memutuskan untuk menikah ya, menikah atau memilih pasangan kita tahu bahwa orang yang kita pilih itu adalah orang yang tepat untuk kita. Dan biasanya kita akan berharap bahwa dia adalah pasangan yang akan menjadi orang yang selalu ada bersama kita sampai akhir hayat kita. Nah, tentunya ketika kita melaksanakan pernikahan, kita tahu bahwa pasangan kita bukanlah seorang paranormal atau mungkin kita juga tahu bahwa ketika kita menjalin sebuah pernikahan, kita tahu bahwa itu bukanlah ladang atau teater ya, sehingga banyak drama di dalamnya ya, atau mungkin bukan juga arena balap atau arena segala macam ya, tapi yang terjadi akan seperti banyak yang terjadi seperti itu. Ada mungkin segala macam ya, yang tadinya ketika awal memang kita nggak memikirkan akan seperti itu. Nah, mungkin di malam ini kita akan kupas ya apa saja yang harus kita lakukan sehingga konflik-konflik terjadi yang akan muncul itu bisa kita redam, atau setidaknya jangan sampai terjadi konflik ya. Kita berharap pasangan kita adalah orang yang selalu menjadi orang yang jatuh cinta berkali-kali kepada orang yang sama, kepada pasangannya ya. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi nanti akan kita kupas bersama pakarnya, Bapak Dr. Muhammad Iqbal ya. Mungkin bagi kita semua silahkan kalau ada yang mungkin mau bertanya dicatat dulu atau segala macamnya, karena memang biasanya nih kalau dengan Bapak Dr. Muhammad Iqbal ini akan banyak pertanyaan-pertanyaan kita yang muncul ya, insyaallah. Mungkin dari kami itu saja ya. Selamat mengikuti webinar malam ini. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala semua, berkah keluarganya, dan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih semangat Bapak Ibu peserta Zoom webinar malam ini. Pasti ya, kita santai, tapi jangan terlalu santai ya. Jangan sama baring, nanti kebablasan, ketiduran ya, ngomong sendiri nanti Ustadznya kan. Insya Allah nanti kita akan dengar langsung ya cuplikan atau goresan-goresan menarik dari pemateri kita, dan kita lanjut ke acara inti kita. Tapi tunggu dulu ya, sebelum kita lanjut ke acara inti, kita akan didampingi oleh moderator kita yang akan mengomandai, yang akan membantu bersama pemateri utama kita ya. Yaitu kita yaitu Ustadz Satria Asmal. Saya bacain dulu nanti takut salah gelarnya. Ustadz Satria Asmal, SP, CHT, CI, CMT, NLP. Saya nggak tahu apa kepanjangannya itu ya. Nanti tanya langsung ke beliau ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut keynote speaker kita, Ustadz Satria Asmal, yang akan mengomandai, membantu demi kelanjutan acara kita bersama pemateri. Silakan Ustadz Satria. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya? Alhamdulillah terdengar. Dengar ya. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah izinkan kita untuk berjumpa dalam agenda webinar kita.
yang judulnya Katakan Dengan Cinta. Ini agak-agak mirip-mirip judul lagu kayaknya ini. Katakan Dengan Cinta. Dan memang apapun yang kita mulai ketika berkomunikasi, energi yang harus kita miliki itulah energi cinta. Apalagi berkomunikasi dengan belahan jiwa kita, berkomunikasi dengan orang yang kita bawa dalam visi hidup kita, maka komunikasi yang kita bangun adalah komunikasi dengan cinta. Tapi walaupun begitu, namanya kita manusia, tentu ada hal-hal tertentu yang terkadang dalam kehidupan ini terjadi kesalahan, kekhilafan. Nah, tentu ini tidak bisa dibiarkan karena memang ini akan menjadi bumerang bagi keluarga kalau dia tidak diselesaikan dengan baik. Nah, insya Allah nanti akan dikupas tuntas oleh pembicara kita, alhamdulillah. Namun sebelumnya kita akan sampaikan dulu tentang profil Ustadz Muhammad Iqbal, PhD. Ya, beliau lahir 25 September 1980, seorang psikolog dan akademisi. Menyelesaikan pendidikan sarjana psikologinya di Fakultas Psikologi UIN, Syarif Hidayatullah, dan S2-nya di bidang psikologi konseling dan S3 PhD-nya dalam bidang psikologi di School of Psychology, Human Development, University Kebangsaan Malaysia. Di alhamdulillah malam ini Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya betul-betul bertemu dengan pakarnya, dan silakan nanti simak dan berikan pertanyaan-pertanyaan yang gali ya malam ini, insya Allah. Jangan malu-malu untuk bertanya, malu bertanya jalan-jalan ya. Dan beliau pernah menjadi konsultan Bappenas dan dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana periode 2017-2021. Dan saat ini jadi dosen tetap di program Studi Psikologi Universitas Paramadina dengan jabatan fungsional akademik lektor, kepala associate profesor, dan saat ini menjabat sebagai rektor SWINS, apa itu Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya, periode 2023 sampai 2027. Beliau juga CEO Rumah Konseling Aktif, menjadi narasumber di berbagai lembaga dan media. Kalian di bidang penelitian, pelatihan sumber daya manusia, pendidikan karakter, kesehatan mental, dan psikologi kepemimpinan. Nah, banyak sekali beliau. Riwayat pendidikan itu TK Aisyah Malati Medan, SD Muhammadiyah Medan, SMP Negeri 11 Medan, SMA Negeri 5 Medan, dan sarjana psikologi UIN Syarif Hidayatullah itu angkatan 99 sampai 2003. Master Social Science Psikologi Konseling University Kebangsaan Malaysia 2004 sampai 2006, dan Philosophy of Doctor PhD Psikologi University Kebangsaan Malaysia 2006 sampai 2013. Dan alhamdulillah beliau juga telah memiliki banyak karya, di antaranya ada psikologi pernikahan, psikologi pasangan, psikologi konflik, psikologi pandemi COVID, dan banyak lagi. Dan prestasinya luar biasa, dosen berprestasi Universitas Mercu Buana 2017. Juara 3 pemilihan dosen berprestasi Kopertis 3 tahun 2017 Kemdikbud. Dan pengalaman kerja dosen tetap studi psikologi Universitas Paramadina, dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, tim pengajar pemantapan nilai kebangsaan Lemhanas. Alhamdulillah beliau ternyata juga tim pengajar di Lemhanas, sebuah lembaga pendidikan, lembaga pertahanan nasional ya, yang melatih leader-leader nasional di sana. Ketua Program Studi Psikologi Universitas Mercu Buana, tenaga ahli wakil ketua MPR, tenaga ahli konsultan Bappenas, asisten peneliti Asia Research Institute, dan konsultasi International Organization for Migration Kuala Lumpur. Nah, itu sekilas tentang beliau. Dan alhamdulillah beberapa waktu lalu kita juga tahu beliau viral ya bersama Rocky Gerung. Wah, luar biasa sekali. Dialognya hangat sekali dan kita mengikuti itu. Memang beliau sudah sangat mumpuni di dunia komunikasi, dunia apalagi ilmu debat ya, dan luar biasa. Nah, malam ini mantap itu. tidak ada lagi. Luar biasa. Maka beruntung sekali Ayah Bunda malam ini. Dan malam ini kita bahas tentang keluarganya. Kalau dengan Rocky Gerung tentu dengan politiknya. Ya berapi-api luar biasa. Sampai kita membara mendengarnya.
Dan malam ini tentu kita juga akan membara, insya Allah. Membaranya kenapa? Membaranya api cinta dalam jiwa kita. Masya Allah. Ditambah dengan membara spekta ini. Luar biasa. Membara karena ada energi cinta untuk berkomunikasi. Selama ini Siap. mungkin selama ini tak kenal lagi tak kata ninda aku dikecian mengambuknya aku tidak dikecian aku sakit. Nah, Masya Allah. Tentunya ini menjadi trik bagi kita. Bahas supaya bisa tersampaikan tapi pasangan kita tidak sakit hati. Bagaimana masalah bisa kita sampaikan tetapi ini tidak memojokkan dan menggurui. Apalagi laki-laki memiliki ego sendiri ya. Nah, memiliki egonya luar biasa. Tentu harus dipahami juga. Dan laki-laki juga harus paham, wanita itu butuh bicara. Kalau dalam penelitian 20.000 kata harus dikeluarkannya satu hari. Sementara laki-laki hanya 7.000 kata. Lahabi dawa 7.000, nampak dusiko punya 3 balik ribu le sisonyo. Talok mandangan. Maka ada seni untuk mendengarkan, ada seni untuk bicara, ada seni untuk menyampaikan, dan banyak lagi insya Allah. Oke, berikutnya tentu tidak berlama-lama kita Ustaz Satria tadi kamu ngecek mah. Nah, kita berikan berikutnya kepada Ustadz Muhammad Iqbal. Assalamualaikum Ustaz. Sudah adakah beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya. Luar biasa sibuk Ustaz. Banyak sekali agendanya. Insya Allah. Besok subuh mau ke Padang nih. Allahu Akbar. Ke Padang. Jadi Ustaz standby di mana sekarang? Jakarta? Jakarta. Setiap Jakarta, ya. Kamis sampai Minggu di Padang. Di Padang ya. Nah, bagi Kalau sibuk. ayah bunda semuanya yang ingin berjumpa Ustaz, pergilah ke Padang besok ya. Tapi janjian dulu. Baik Ustaz, alhamdulillah ini sudah banyak sekali yang menunggu Ustaz dan sangat ingin mendengar paparan dari Ustaz tentang katakan dengan cinta. Itu yang diambil judul oleh panitia. Tentu ini ada sebabnya Ustaz. Karena ternyata bertahun-tahun berkeluarga masih belum dapat trik untuk mengatakannya Ustaz. Masih banyak mandek komunikasinya Ustaz. Dan bahkan mungkin sampai saat ini masih ada yang belum memahami seutuhnya pasangannya. Padahal udah bertahun-tahun Ustaz. Masih mencari celah bagaimana ya cara menyampaikannya. Nah, masih seperti itu Ustaz. Nah, tentu ini tidak boleh dibiarkan karena memang harusnya ketika kita sudah berkeluarga, sudah menikah, membangun rumah tangga, komunikasinya harus lancar dan tentu energinya adalah energi cinta. Harapan kita ingin berkumpul di dunia, kembali dikumpulkan di surganya Allah. Silakan Ustaz, kita berikan waktu seluas-luasnya. Kalau bisa suami istri nonton nih. Masya Allah. Nah, ini bagi yang menonton silahkan supaya energi cintanya sama, energi cintanya suhunya membara, sebaiknya ditonton oleh suami istri ya. Mantap, baru mantap. Nah, Ustadz lain baduo. Lain. Bandoan nampaknya. Oke Ustadz, silakan Ustadz, kita berikan waktu seluas-luasnya kepada Ustadz Muhammad Iqbal dan kepada beliau kita persilahkan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita pada Allah, hari ini kita diberikan banyak nikmat, sehat, keselamatan. Hari ini saya lihat ibu-ibunya sudah menanti. Kira-kira apakah suaminya akan berubah dengan acara ini? Karena bapak-bapak paling susah ikut acara seperti ini. Biasanya ibu-ibu aja. Makanya pas pulang-pulang ibunya berubah, bapaknya nggak berubah. Bapak kalian yang saya hormati, khususnya ketua RKI ya, ketua DPD, kalau ada beserta jajaran, saya nggak tahu kenapa ibu-ibu mengambil tema ini. Kayaknya banyak istri-istri teraniaya di Padang Panjang. Hari ini malam ini kita santai-santai aja karena udah mulai ngantuk, apalagi Padang Panjang dingin ya. Iya, siap. Kita cerita-cerita aja lah, jangan serius-serius sekali. Solo aman Ustaz. Nah, Solo aman lagi. Cuma bilang sekalian, memang kehidupan rumah tangga ini nggak mudah. Saya menjadi pakar itu bukan karena saya dokter, tapi karena saya banyak menangani masalah. Termasuk di Kota Padang ini, termasuk di Sumatera Barat. Ya ada. Tetapi lagi-lagi pertanyaannya, ada orang suaminya galak, istrinya galak, tapi dia bertahan puluhan tahun sampai punya cucu. Ada suaminya nggak galak-galak banget, tapi minta cerai dia. Kenapa kira-kira? Kenapa banyak orang bertahan?
Kenapa banyak orang bertahan walaupun ada pasangannya yang galak? Karena cinta, Ustaz. Cinta. Bagus. Apalagi, Bu? Karena bisa menerima kekurangan pasangannya, Ustadz. Ya, terus? Karena anak, Pasrah, Ustadz. Karena anak. karena anak, Ustaz. Karena anak. Nah, ini paling banyak nih. Banyak ibu-ibu ini teraniaya, cuman karena ada anak aja. Sabar dia. Terus kenapa lagi? Qadarullah, Ustaz. Qadarullah. Terus yang kayaknya jawaban normatif semua nih. Yang dalam hati nurani lah. Apa? Karena uang belanjanya cukup. Kita nih kadang-kadang nggak mau terbuka soal ini. Inilah. Makanya saya kalau ditanya orang, Pak Iqbal, masalah rumah tangga ada berapa? Saya bilang masalah rumah tangga itu ada 1999, saking banyaknya. Ada suaminya baik, istrinya pula jahat. Ada suami baik, istri baik, mertuanya pula bermasalah. Ada mertua baik, iparnya pula masalah. Ada mertua baik, ipar baik, anaknya pula bermasalah. Jadi nggak ada orang yang punya masalah. Jadi antum yang hari ini punya masalah, jangan terlalu sedih. Apa yang antum lihat di media sosial itu belum tentu seperti yang bayangkan. Ya, nah tadi kenapa? Kalau ditanya apa masalah rumah tangga? Ada 1999. Yang pertama apa? Ekonomi. Suaranya hilang. Hilang suaranya, Ustadz. Makanya kalau ditanya ada berapa masalah rumah tangga, saya selalu bilang ada 1999. Saking banyaknya itu. Yang pertama apa? Ekonomi. Yang kedua apa? Ekonomi. Yang ketiga ekonomi. 3 ekonomi. Ekonomi yang pertama nggak punya uang. Ini error. Saya pernah merasakan. Senggol bacok, kepala pusing, mata berkunang-kunang, darah tinggi naik, kolesterol naik terus. Waktu sekolah di luar negeri, beasiswa sering terlambat, anak sakit, istri mau melahirkan, itu pasti sering marah. Kalau kita kebutuhan dasar tidak terpenuhi, sudah pasti nggak nyaman. Dan ketidaknyamanan itu biasanya akan emosi. Yang kedua, ada gajinya 10 juta. Tapi cicilannya 9.900.000 sebulan. Nah, ini banyak nih. Makanya ibu-ibu yang suka marah-marah suami istri sering berantem, coba cek cicilan. Biasanya cicilan ini mempengaruhi cara jalan. Kalau miring jalannya cicilannya banyak. Makanya kalau ada orang mau konsultasi ke saya lihat dari jauh jalan datang kan ke rumah saya lihat jalannya, miring nggak nih? Cicilan yang banyak ini membuat kita akhirnya nggak nyaman, cemas, takut, debt collector. Ada orang hitam, keriting, dikira debt collector, padahal Ustadz. Karena kita banyak hutang. Ya, mohon maaf nih yang gemar berhutang itu biasanya pasti nggak nyaman. Yang ketiga, ekonomi yang ketiga, di saat dia puncak karir, di saat dia jadi kepala, di situ pula rumah tangganya bermasalah. Makanya banyak juga orang kaya bercerai. Ya, makanya saya mencalon jadi wali kota di Kota Padang ini ngeri-ngeri sedap juga. Kata istri saya, ini ujian. Kakak hari ini sudah banyak baca teori, ini prakteknya, mampu nggak melewatinya. Kenapa? Karena kita berinteraksi dengan banyak orang. Tentu saja ketika jabatan itu ada, ya, kita berhadapan dengan tantangan, keinginan, hasrat. Dan disitulah lingkungan sangat berpengaruh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi bahannya saya kasih ya, panitia ya, bisa ditampilkan. Atau nggak perlu pakai bahan? Bisa di-share bahannya? Oh ya, sebentar Ustaz, dicoba dulu sebentar Ustaz. Baca itu Ustaz. Ya, oke, Bapak sekalian. Di dalam rumah tangga tentu saja ada perubahan fisik. Ya, apalagi ibu-ibu yang mau memasuki masa menopause. Ya, usia 48 ke atas itu namanya pramonopause. 50 ke atas itu sudah memasuki 55 lah, menopause. Makanya dia sering marah-marah. Sensitif karena terjadi perubahan hormonal. Makanya bapak-bapak banyak nikah lagi itu di usia 50-an. Di saat istrinya menopause. Kenapa? Karena menopause itu kehilangan mood, ya, kehilangan gairah untuk melayani suaminya.
Nah, padahal ada banyak cara untuk mengatasinya, termasuk dengan lubrikan, cairan, tambahan, supaya tidak sakit, dan lain-lain. Nah, yang kedua, ternyata marah ini juga ada hubungan dengan seksual, kepuasan seksual. Ini harus terbuka kita membahasnya. Ya, kepuasan seksual ini sangat penting. Kenapa? Kalau kepuasan ibarat orang makan, udah kenyang kita tadi, makan banyak habis buka puasa. Kira-kira kalau dikasih orang daging 1 kilo, rendang, mau nggak kita makan ya, Pak? Nggak mau, karena kita udah kenyang. Tapi kalau orang lapar, ada tumpukan hitam di jalan, dikiranya rendang, padahal itu kotoran sapi. Karena dia lapar. Makanya banyak orang-orang selingkuh, saya dapati, saya tanya, Bapak selingkuh? Iya. Boleh tahu lihat istri foto istri Bapak? Ini, Pak. Lihat foto selingkuh Bapak ini. Kok lebih cantik istri Bapak? Waktu itu saya lagi lapar, Pak. Ternyata orang lapar ngelihat mbok-mbok kayak permaisuri. Jadi lapar ini yang harus bahaya di dalam bahasa cinta kita. Pasangan-pasangan yang lapar ini tentu saja cenderung akan menudah sekali selingkuh. Makanya lagi rame sekarang ipar adalah maut, ya kan? Saya lagi buat buku judulnya Kitab Anti Selingkuh. Dikira orang pengalaman saya berselingkuh, rupanya pengalaman saya menangani kasus-kasus selingkuh. Ya, jadi selingkuh ini banyak faktor. Salah satu penyebabnya adalah adanya ketidakpuasan, adanya dorongan yang tak tersalurkan. Makanya ibu-ibu dalam Islam tidak boleh seorang istri itu menolak ajakan hubungan seksual suaminya tanpa alasan yang syar'i. Ya, kalau soal perkara capek dan lelah, suaminya lebih capek. Tetapi kebanyakan istri yang mencoba menghindar atau mencari dalih supaya istri tidak berhubungan seksual. Padahal itu membuat istrinya, suaminya akhirnya mudah sekali tergoda oleh dorongan seksual lainnya. Pelecehan seksual, perkosaan itu juga didorong karena tak tersalurkannya kepuasan seksual. Jadi, kita harus terbuka. Kalau bicara cinta, maka kita bicara tentang kepuasan. Termasuk bukan hanya seksual, tapi juga psikologi. Banyak dalam hal ekonominya mapan, tapi mereka minta cerai juga. Kenapa? Karena tidak dihargai. Jadi kata kuncinya adalah respect, saling menghormati, saling menghargai. Bisa slide ini tampilkan lagi? Nah, kata-kata respect ini penting ya. Banyak ayah yang menangis ketika anaknya pulang atau dipulangkan karena dia disakiti, tidak dihargai, tidak dihormati. Banyak juga pandangan suami yang mengatakan bahwa istrinya harus melayaninya, betul. Tapi melayani juga harus diimbangi dengan kesetiaan dan bantuan dan dukungan. Banyak suami-suami ingin dilayani seperti raja. Boleh nggak, Bu? Suami dilayani seperti raja? Makan disuapi, mandi dimandikan, tidur dikeloni, sepatu dipakaikan, rambut disisirkan. Boleh nggak, Bu? Boleh nggak? Bisa dijawab. Boleh nggak suami dilayani seperti raja? Boleh. Boleh, boleh saja. Boleh. Boleh, Pak ya? Boleh, Bu ya? Boleh. Ustaz, boleh. Nah, tapi ingat, pasangan raja adalah ratu, bukan pembantu. Kalau laki-laki dilayani seperti raja, maka balaslah melayani seperti permaisuri. Ini yang satu raja, yang satu pembantu. Ini nggak boleh. Kalau antum semua para bapak dilayani seperti raja, maka balaslah dengan memperlakukannya seperti permaisuri. Betul nggak, Bu? Setuju, Bu? Setuju. Setuju. Bapak-bapak lemas jawabnya. Ini yang satu raja, yang satu pembantu, nggak pas. Jadi boleh aja ingin dilayani seperti raja, tetapi harus juga memperlakukan istri kita seperti permaisuri. Yang terjadi sekarang adalah banyak suami menuntut haknya. Kenapa istrinya tidak beres rumah? Kenapa istri tidak melayaninya? Tapi suami tidak gagal, tapi gagal pula memenuhi kebutuhan utamanya. Ini jadi masalah. Jadi dalam teori kepemimpinan manapun, saya ngajar di Lemhanas, ada namanya loyalitas dan royalitas. Seorang suami yang baik, tentu saja dia menginginkan istri yang loyal. Betul nggak, Bu? Tapi loyal tidak mungkin terbentuk kalau tidak royal. Royal itu dari atas ke bawah, royal dari bawah ke atas. Makanya ketika dibuka laci, katanya, Abi, ini uang apa? Jangan dibuka. Itu uang sial itu. Bahaya. Sial kenapa? Sialan udah disimpan masih ketahuan juga. Jadi banyak laki-laki nih yang pelit. Nah ini, saya kalau udah penyakit pelit ini nggak ada obatnya nih. Ya,
Pelit ini yang membuat para istri ini semakin mudah emosi. Ada istri mengadu, Pak Iqbal, suami saya gajinya puluhan juta, Pak, tapi saya dicicil 50.000 sehari, Pak. Pelit banget, Pak, sama teman-temannya dia Royal. Ngopi-ngopi di lapau, ketawa ketiwi, ditraktirnya semua. Tapi saya baju daster aja udah buruk, koyak-koyak, nggak dibelikannya. Makanya dulu ada majalah Umi Anida, ada sempat viral judulnya kisah sendal jepit istriku. Ada suami parlente, harum wangi. Dijemputnya istrinya Liko, upah, ditunggunya di luar kan. Dilihatnya dari jauh deretan sendal disusun. Ada satu sendal jelek sekali, udah mau putus, sendal jepit. Dalam hatinya bergumam, sendal istri siapa ini, bikin malu aja. Apakah suaminya tidak peduli dengan istrinya? Begitu pulang, rupanya sendal jepit istrinya sendiri. Jadi bapak-bapak yang hari ini, ya, kalau ingin suaminya istrinya tidak marah-marah, maka bahagiakanlah dia. Manjakanlah dia, balaslah semua kebaikannya. Betul nggak, Bu? Betul. Nah, Betul. kata bapak-bapak, nyesal aku ikut acara ini. Tenang, Pak, nanti kita balas. Ibu-ibu, mana dulu wanita solehah? Waktu ta'aruf, Masya Allah, CV-nya 10 halaman, panjang. Keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Waktu ta'aruf, sampai batuk pun ditutup. Ahim, sangkin solehahnya sama mertuanya. Sudah menikah, mertua dimusuhi. Ipar dilarang datang. Mana wanita solehah itu? Dah, beradil. Jadi, dalam hidup ini, dalam kehidupan pernikahan, kata kuncinya adalah saling memberi. Kalau hari ini bapak-bapak habis makan malam dihidangkan makanan ikan asam pedas yang sedap, besok pulang kantor berpikirlah bagaimana membelikan hadiah. Ini kadang-kadang bapak-bapak selalu ingat, selalu melupakan apa yang telah dilakukan istrinya. Istrinya sudah membersihkan rumah, memasak, mengurus anak, tetapi dia tidak bekerja keras. Ini yang paling berat. Banyak istri-istri sekarang menangis, termasuk di DPR, DPC. Keluhannya apa? Banyak suami-suami yang tidak mau bekerja keras. Para istri ini tidak hanya menuntut uangnya, hasilnya, tapi dia melihat usahanya. Betul nggak, Bu? Ini sekarang ada uang sekolah menunggak, istrinya disuruh maju. Uang beras habis, istrinya suruh ngutang. Jadi di mana qawamnya? Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa di mana? Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika anaknya melihat ini, anaknya nggak respect sama ayahnya. Kenapa? Karena tidak ada keteladanan. Makanya dalam filosofi rumah tangga itu, suami itu adalah pilot. Istri juga kopilot. Selagi pilotnya sehat, tidak boleh kopilot mengambil alih kemudi. Tapi kalau pilotnya sakit, jangan pula kopilot meninggalkan kapal. Karena penumpang akan menjadi korban. Untuk itu dua-duanya berada di depan, tetapi dalam fungsi yang berbeda. Yang satu lebih pada support. Tapi dua-duanya pemimpin. Banyak kisah pembantunya mengkhianati majikannya, selingkuh sama suaminya. Kenapa? Karena dia melihat majikannya lemah, nggak berwibawa. Makanya ibu-ibu perlu yang namanya leadership, ya, wibawa. Makanya hari ini masalah rumah tangga lebih kepada komunikasi para ayah, lebih kepada pengasuhan ayah. Banyak ayah-ayah ini nggak berani bertanggung jawab, tidak berani terdepan. Maka ada pantunnya, lancang kuning berlayar malam, angin kencang hari pun kelam. Kalau nahkodanya ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Kalau nahkodanya takut, penakut, maka dia akan mudah saja tenggelam. Jangankan di tengah laut, di tepi laut pun bisa kandas. Untuk itu, dalam kehidupan rumah tangga, yang penting adalah saling menghormati, saling menghargai. Saling ini tidak hanya materi, banyak juga bapak-bapak bilang, Pak, saya kan nggak punya uang. Istri saya sudah tahu sebelum nikah. Tetapi yang terpenting, kalau kita nggak punya uang, hargai istri kita dengan sikap, menghormatinya dengan senyum. Tabasamu kafi wajhi akhi sadaqah. Ini kadang-kadang udah nggak punya uang, marah-marah aja kerjanya, nggak pernah senyum, hidup lagi kata istrinya. Ya, kalau kita nggak punya materi, maka kayakanlah diri kita dengan hati, dengan sikap, menghormati. Tapi alangkah indahnya kita punya materi, tapi kita juga menghormatinya, menghargainya. Ini penting. Termasuk di dalam hubungan beri dan memberi. Ini banyak sekali konflik istri cemburu kalau suaminya memberi uang kepada keluarga besarnya. Pertanyaannya kenapa? Ada seorang klien datang kepada saya, ganteng, tinggi, anak muda. Dibilangnya, Ustadz, istri saya cantik. Ditunjukin foto. Ya, saya bilang. Soleha Ustadz, qiyamul lailnya, duhanya mantap.
Lalu apa masalahnya? Tapi istri saya melarang ibu saya datang ke rumah saya. Istri saya melarang saya memberi uang kepada ibu saya. Masya Allah. Pertanyaannya, di manakah soleha itu? Ini penting. Ada juga seorang suami istri datang membawa suaminya kepada saya. Pak Iqbal, saya mau cerai. Kenapa, Bu? Karena suami saya jarang sholat. Saya tanya, apakah suami ibu masih punya sisi-sisi kebaikan walaupun jarang sholat? Oh iya, Pak. Orangnya lembut, Pak. Sabar. Kalau boleh tahu, kelebihan istri Bapak ini, saya panggil suaminya, betul Bapak jarang sholat. Betul, Pak. Saya ini masih bolong-bolong. Kalau boleh tahu apa kelebihan istri Bapak nih? Sholat aja kerjanya, Pak. Mantap. Rajin, duha, qiyamul lail, menangis-nangis tengah malam. Mantap. Lalu kelemahannya apa? Saya bilang, kelemahannya marah-marah aja kerjanya, Pak. Ada suami jarang sholat bisa sabar, tapi istri rajin sholat marah-marah aja kerjanya. Kira-kira kenapa, Bu? Ada yang bisa tahu nggak jawabannya? Ada yang tahu nggak? Kenapa ada orang rajin sholat tapi marah-marah aja kerjanya? Karena sholatnya nggak benar. Kenapa ada istri rajin sholat tapi marah-marah aja kerjanya? Ternyata kata istrinya, walaupun keluarga suami saya jarang sholat, tapi keluarga mereka harmonis, Pak. Romantis. Sehingga suami saya lembut. Tapi saya, Pak, ayah ibu saya suka berantem, Pak. Suka bercakap. Lempar kursi, lempar piring, piring terbang di rumah. Makanya akhirnya membentuk karakter saya yang keras. Jadi hari ini, kalau kita tidak menggunakan cinta kasih dalam rumah tangga kita, maka akan membentuk karakter anak yang keras pula. Untuk itu, kalau mau berantem, jangan depan anak. Ada pantunnya. Tanjung Katung airnya keruh, tempat anak raja mencuci kaki. Suami istri jangan sering begaduh, nanti salah satunya tidur di kursi. Dah. Ya. Kalau berantem, nah, pergi ke kuburan sana. Ayo kita berantem situ doang. Nah, nyanyikan besok-besok ibu-ibu kalau suaminya marah-marah, putarkan lagu Selimut Putih. La Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tapi sama suami dibalas pula. Begitu istrinya minta uang belanja, kata suaminya, tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Tinggallah hanya amal di dunia, itulah nanti pembela kita. Jadi wafilah sekalian yang hari ini menghadapi fase-fase krisis. Fase krisis pernikahan itu apa? 5 tahun pertama. Fase kedua, 10 tahun pertama. Fase yang terburuk lagi pensiunan. Nah, ini fase terburuk. Itu sering berantem juga pensiunan itu. Kenapa? Karena gaji udah berkurang. Kesibukan bosan di rumah. Nah, ini juga. Psikologis post-power syndrome. Untuk itu, komunikasi ini penting kita lakukan. Dengan cara apa? Saling menghormati, saling menghargai. Pertanyaan Bapak-Bapak, sudahkah Bapak mengucapkan terima kasih atas kebaikan suami istri Bapak hari ini? Coba Bapak-Bapak yang berada di samping suaminya, istrinya, coba ucapkan terima kasih. Coba, saya mau dengar dulu. Terima kasih ya, syukran. Masya Allah. Terima kasih ya. Kata istrinya, ini di depan ini aja Pak, di luar habis. Terima kasih ya istriku. Udah, Sat. Ketawa dia, Sat. Nah itulah, selama ini berarti mau disuruh dulu baru terima kasih. Tapi ibu-ibu ini banyak pula komplain bapak-bapak kepada saya, Pak Iqbal, istri saya ini kalau dikasih duit bukannya dibilang jazakumullah, dibilang kok segini, kurang nih. Ya ilaha illallah, ini juga banyak istri juga yang tidak pandai berterima kasih. Untuk itu, hari ini, sekarang saya tanya ibu-ibu, kalau suaminya mau berangkat kerja, apa yang boleh lakukan? Cium tangan, peluk. Cium tangan, itu tahun 70-an, Bu. Ini 2024. Pelakor di mana-mana. Besok-besok sebelum berangkat, cium seluruh tubuh suaminya. Insya Allah akan lebih romantis. Nah, ketawa bawa Bapak kan. Nah, kayak gitulah Pak, kita biar adil. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kenapa ada orang berantem? Karena satu, mereka ini belum berdamai dengan segala kekurangan pasangannya. Kadang-kadang Bapak-Bapak ini, kan ada pula ibu-ibu gini, Pak Iqbal saya mau cerai katanya. Kenapa Pak? Bu, suami saya jelek, hitam, kecil katanya. Oh, saya. Kena anaknya Ustaz yang hitam nih. Dalam hati saya, la ilallah, ibu juga nggak cantik.
Besok-besok dia marah. Besok-besok suami nelpon saya, Pak Iqbal, makasih ya. Semenjak Bapak hina istri saya jadi sadar. Pada istri saya juga nggak cantik katanya. Nah, terkadang banyak ibu-ibu ini lupa. Dia menginginkan suami yang ganteng, putih, tinggi, harum, wangi, kaya, mapan. Tapi nggak cantik. Nah, ini masalah juga ini. Termasuk bapak-bapak juga. Selalu komplain dengan fisik istrinya. Kenapa kamu nggak putih? Kenapa kamu nggak mancung? Dia hitam, dekil, jelek. Maunya istrinya mancung, putih, tinggi. Susah juga. Jadi tidak ada kejadian di muka bumi ini tanpa seizin Allah. Antum semua yang hari ini sudah berjodoh, itu semuanya tidak ada kejadian di muka bumi ini tanpa seizin Allah. Untuk itu, terimalah dia apa adanya. Kenapa kita masih sering berantem? Karena kita belum berdamai dengan segala kekurangan pasangan kita. Tapi Ustadz, istri saya, suami saya suka buang angin di tempat tidur, nikmati sebagai hiburan. Tapi Ustadz, istri saya pemalas. Kan dulu orang tua kita udah bilangin, jangan sama dia. Tapi kita maksa. Nah, rasuan lah kata ayahnya kan. Kata ibunya. Untuk itu, berdamailah dengan segala kekurangan pasangan kita. Ya, kekurangannya juga banyak, tapi juga kita punya kekurangan juga. Untuk itu, berkacalah. Cara termudah menghilangkan emosi pada pasangan adalah ingat-ingat juga dosa kita. Jangan hanya ingat dosa kita kepada orang lain. Kita terkadang, khususnya ibu-ibu ini, suka selalu ingat ketika disakiti, tapi lupa pernah menyakiti. Nah ini. Coba ibu, ya. Dulu Ustadz, istri suami saya janji, Ustadz mau honeymoon ke Malaysia, sampai sekarang nggak terwujud. Udahlah, yang lama-lama tuh, udah yang sekarang-sekarang aja lah. Ya, banyak suami istri-istri yang masih mengingat kejadian-kejadian lama. Ini tentu saja membuat rumah tangga itu nggak harmonis. Kenapa? Selalu diingat dan diulang-ulang terus. Untuk itu, di tengah situasi ekonomi yang berat ini, jangan kita saling merendahkan. Jangan kita saling menjatuhkan. Tapi komunikasilah yang suportif. Apa itu suportif? Saling mendukung. Misalnya masakan istri Bapak nggak enak. Kira-kira jawaban Bapak apa? Kira-kira apa Bapak lakukan? Enak sekali. Mantap. Enak sekali. Itu berbohong yang dibolehkan ya. Uang belanja dari suami kurang, apa yang Ibu lakukan? Hutang. Bantu Kurangi dia. belanja. Hemat. Kurangi belanja, hemat. Jadi untuk itu, kalau suami sudah bisa memberikan layanan yang prima dalam hal ekonomi, ya wajar-wajar saja dia menginginkan hal yang lebih. Ya. Tetapi sebaliknya, ketika suami gagal memenuhi kebutuhan ekonomi, ya wajar-wajar saja suami istri juga akan menghadapi masalah psikologis. Tetapi yang tidak fair itu adalah ketika suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, tapi ingin dia mendapatkan pelayanan prima. Sementara istrinya capek, lelah, mengurus anak, mengurus rumah, tidak diberikan asisten, terjadilah burnout. Apa itu burnout? Lelah. Orang lelah mudah senggol bacok. Nah, ini terjadi. Maka saya tanya istri saya, kapan kakak terakhir marah? Ya dulu waktu kuliah di luar negeri, beasiswa terlambat, ditekan profesor supaya tesis cepat selesai. Ya, itu sering marah-marah waktu itu. Udah 12-14 tahun yang lalu. Semenjak jadi dekan, jadi rektor, nggak pernah marah-marah lagi katanya. Ternyata memang jumlah pendapatan mempengaruhi frekuensi marah-marah. Ya. Tetapi ada juga orang nggak punya uang, tapi dia harmonis. Dia romantis. Karena apa? Karena imannya kuat. Karena ibadahnya bagus. Nah, ini juga penting. Bukan hanya, nggak semuanya karena uang juga, tapi juga akhlak juga membuat kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam komunikasi yang terpenting adalah bagaimana kita terbuka pada pasangan. Ini terus terang saya mengingatkan ikhwah sekalian, banyak sekarang istri-istri yang terjerat pinjol. Suami-suami terjerat judi online. Kenapa? Karena nggak terbuka. Ya. Kalau mau minjam, harus berkomunikasi dengan pasangan. Kalau mau berhutang juga berkomunikasi, karena ini akan jadi beban. Kemarin ada berita seorang guru beserta suami dan anaknya bunuh diri karena hutang. Ya, jadi menurut saya kalau antum berhutang, nggak ada cara lain selain gentleman, siap salah. Maka mulai dari nol, minta maaf, dan pelan-pelan bayar lunasi. Kalau tidak, kalau antum masih mementingkan harga diri, ini membuat kita akhirnya semua mudah ingin mati cepat dengan cara yang instan dan bunuh diri yang tidak disukai Allah SWT. Untuk itu, mulai dari sekarang, ada juga banyak orang kaya, pendapatan tinggi, tapi tidak mampu mengelola keuangan. Kenapa? Karena banyak gaya tadi. Flexing, pamer.
Ya, apa yang kita banggakan? Orang tahu pendapatan kita. Yang bekerja dia sebagai ASN, yang bekerja sebagai pegawai, sebagai pedagang, sebagai ustadz, orang tahu berapa penghasilan kita. Nggak ada gunanya kita pamer, flexing, yang membuat orang akhirnya cemburu. Padahal kita menipu diri kita sendiri. Untuk itu, hari ini yang menghadapi tekanan hidup, masalah ekonomi, kompaklah, solidlah, saling berpelukanlah, berjalan beriringlah. Karena semuanya, kalau kita kompak, Silakan kirim teman-teman yang maka belum bisa. Ya. rezeki kita akan turun. Disuruh Tapi kirim kalau ini. kita sering berantem, kita saling menghina, saling merendahkan, maka rezeki kita akan menjauh. Dan anak-anak melihat apa yang kita lakukan. Kalau kita suka berbohong, suka berantem, suka mencaci. Terkadang ibu-ibu bilang sabar. Mama lagi sabar ya, tapi sambil dicubit tenang. Mama sabar, sambil dicubit. Itu akhirnya membuat anak-anak nggak respect dengan orang tuanya. Kenapa? Kaburok maktan indallahi antakulu malah tafalun. Kebanyakan di kita mudah mengucapkannya, tapi sulit untuk mengimplementasikannya. Untuk itu, komunikasi cinta dan kasih sayang ini penting. Saling tatap pasangan kita, pegang erat-erat tangannya. Katakan bahwa kita akan sampai akhir nanti bersama, karena sesungguhnya tidak ada seorang ayah yang merelakan anaknya dilepas untuk disakiti. Bapak-bapak yang punya anak perempuan, nanti antum merasakan bagaimana melepas anak perempuan. Dan bagaimana perasaan antum seandainya suatu hari anak perempuan antum menangis, pulang karena dibentak, dimarahi, tidak dinafkahi, dipukul, bahkan dicaci maki. Begitu juga para mertua kita. Istri-istri kita ini sudah berkorban, ditinggalkan di rumah orang tuanya yang nyaman, tinggal di kontrakan kecil, ditinggalkan gelarnya, ada gelarnya sarjana, antum larang dia bekerja, dia ikhlas, antum pisahkan dari keluarganya, tetapi kenapa sudah dia berkorban, dia tidak dibahagiakan. Betul nggak, Bu? Betul, mantap, buat ibu-ibu. Ibu-ibu, mana wanita soleha itu? Yang dulu sama mertuanya hormat, yang dulu sama iparnya kompak, tapi kenapa sekarang berkonflik? Karena mertua juga kehilangan anak laki-lakinya. Nanti ibu-ibu akan merasakan apa yang disebut dengan emptiness syndrome, sindrom sarang burung. Di mana seorang ekor burung yang biasa memberi makan anaknya, tiba-tiba anaknya sudah bisa terbang. Dan burung itu akan teriak-teriak. Begitulah seorang ibu yang kehilangan anak laki-laki yang sudah menikah. Untuk itu dia perlu perhatian. Dia caper, dia baper. Untuk itu pandai-pandailah kita menjaga hubungan sama mertua kita. Karena sesungguhnya tidak ada mertua yang jahat. Yang ada mereka kehilangan dan mereka perlu perhatian. Untuk itu di dalam rumah tangga salinglah memuaskan masing-masing. Kalau hari ini suami sudah terpuaskan secara seksual, harus berusaha membalasnya bagaimana memuaskan istrinya. Kalau hari ini istri terpuaskan secara ekonomi, maka juga membalasnya dengan pelayanan prima. Demikian juga para ayah. Jangan hanya menuntut, tetapi juga harus bisa memberi. Tidak ada orang di muka bumi ini dikenang hidupnya karena banyak meminta. Rata-rata orang ini dikenang hidupnya karena banyak memberi. Untuk itu, give. Kasih. Jangan pernah menuntut sebelum kita memberi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kita buka dengan diskusi. Tanjung sungguh indah, bunga selasih, enak dimasukkan ke dalam masakan. Saya mengucapkan terima kasih atas webinar yang sangat berkesan. Makan kentang di tibis sawah, makanan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Ustaz pemaparannya kepada kita semua. Tabang-tabang inggo ati adanya. Sampai ya masuk ke keluar tapi tertahan di awak di muka kamera. Masya Allah. Mudah-mudahan ini memberikan sentuhan, memberikan sentakan untuk kita semua. Bahwasanya ternyata berkeluarga itu ternyata banyak hal yang harus kita pahami, kita pelajari dan kita syukuri. Dan menerima kondisi yang ada adalah cara paling indah untuk membuat kita terus melaju, terus berlayar sampai akhirnya Allah ridho dengan kita. Baik, ayah bunda semuanya, bapak ibu semuanya, silahkan bagi yang ingin bertanya, silahkan kita gali lagi. Semakin malam insya Allah tentunya kita berharap semakin banyak hal yang bisa kita kupas. Ya ingin langsung bertanya silahkan, yang ingin nanti lewat chat juga bisa, nanti kan kita bacakan. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa? Sebutkan dari mana? Mama Nasir dan Ibu Iliana di 50 kota. 50 kota, Masya Allah. Silakan, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz Iqbal, pencerahannya pada hari ini. Udah tidak terasa, udah memasuki 25 tahun kami berumah tangga.
masa-masa yang indah saat. Belum ada ketemu masa-masa yang diceritakan tadi, masa-masa yang agak aneh-aneh. Terus ada beberapa fenomena yang kita lihat saat sekarang ini. Kita melihat tetangga-tetangga kita, keluarga-keluarga kita malah semakin berumur, semakin lama berumah tangganya. Di masa itulah timbul hal-hal yang bisa bahkan sampai cerai gitu. Ya udah tua-tua maka dia cerai ya. Padahal di waktu muda-mudanya yang pahit bisa asin, yang kotor bisa menjadi baik, segala macam saking cinta kedua-duanya. Tapi setelah tua-tua timbul masalah. Nah, barangkali kita berharap, Ustaz, hal semacam ini tidak akan memandang apakah kita masyarakat biasa, masyarakat berpendidikan, orang awam atau bagaimana, tapi akan datang kepada kita masing-masing. Jadi pertanyaan Ustadz, bagaimana kita menghadapi hal seperti ini dari cerita Ustadz tadi, berbagai kondisi ekonomi kita, anak-anak kita, pendidikan kita, dan segala macamnya itu. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nasir dari 50 kota, Masya Allah. Nah, ini juga ada kita satu-satu atau langsung Ustaz Iqbal? Ini pertanyaan Ustaz Nasir, bagaimana menghadapi berbagai masalah kondisi kehidupan keluarga, ya. Ada yang sudah bertahun-tahun, tentu ini tidak luput dari ujian, berbagai hal pernah dijalani. Nah, tentunya bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut, gitu ya. Dan ini juga ada masuk dari chat, namanya Sri Idola dari Padang, orang tua yang tidak merestui pernikahan anaknya karena bisikan tetangga dan keluarga besar. Lalu dia banding-bandingkan dengan anaknya masing-masing, seolah menyesal sudah mau menikah padahal belum membahagiakan orang tua. Makna membahagiakan orang tua ini bagi para tetangga adalah memberi uang yang banyak atau merehab rumah, hal-hal yang bersifat materi. Nah, orang tua sudah susah payah biaya kuliah, sudah bekerja, kalau menikah tentu uang hanya untuk dia dan istrinya saja. Akhirnya orang tua pun sedih melepas anaknya menikah. Pertanyaannya, bagaimana memahamkan kepada orang tua agar tidak menjadi sedih yang berkelanjutan? Masya Allah. Ini juga pertanyaan dari chat. Silakan Ustaz, dua pertanyaannya dulu kita Baik. sampaikan. Ya. Yang pertama, ketika kita mendengar orang cerai, kita jangan buru-buru bahwa cerai itu buruk. Saya semakin banyak menangani kasus pernikahan, saya melihat keindahan Islam di balik dibolehkan cerai dalam Islam. Karena ada agama lain yang nggak boleh cerai, walaupun digebukin, dicaci maki, mau dibunuh, nggak boleh cerai. Tapi Islam memberikan jalan bahwa cerai ini, ada banyak orang mungkin cerai nggak bahagia, tapi banyak juga yang karena cerai bahagia. Karena ada pasangan yang sakit jiwa, ini ada yang dipukuli istrinya setiap hari, dijambak, ditendang, bahkan kalau mau berhubungan seksual disiksa, ya itu sakit jiwa. Ada yang mau disodomi, ada yang harus melakukan hubungan-hubungan yang tidak normal, ya. Itu juga kita harus memahami. Saya banyak sekali klien yang suaminya itu selingkuh, tapi selingkuh itu sama laki-laki. Itu bayangin coba. Dan itu kan menimbulkan penyakit gitu. Jadi kalau selingkuh itu menurut saya nggak ada maaf. Islam memberikan jalan syar'i, yaitu menggugat. Nanti hakim menentukan. Karena banyak kasus suami yang selingkuh itu menularkan HIV/AIDS kepada istrinya. Ada satu ustazah yang dia itu sangat rajin memberikan ceramah keliling daerah. Satu hari dia sariawan nggak sembuh-sembuh gitu. Berat badannya turun. Lalu ternyata dia cek ke puskesmas dan ternyata dia divonis HIV/AIDS. Padahal dia nggak pernah berhubungan selain sama suaminya. Akhirnya dipanggil suaminya. Dan apa yang terjadi? Suaminya ternyata suka jajan sembarangan dan menularkan HIV/AIDS kepada istrinya. Itulah kenapa Islam memberi hukuman tegas bagi para pelaku selingkuh. Zina. Kenapa? Karena banyak orang yang hari ini berzina, belum tentu hari ini
inkubasinya. Bisa 5 tahun ke depan masa inkubasi penyakit infeksi menular seksualnya. Gonore, raja singa, sifilis ya, itu juga banyak terjadi inkubasinya bertahun-tahun. Jadi kalau dia berzina nggak ada ampun. Termasuk mabuk judi. Ini sekarang banyak suami kecanduan judi sampai akhirnya dibakar sama istrinya. Itu karena tidak sanggup lagi. Jadi ketika kita melihat orang bercerai, itu kita jangan buru-buru memvonis bahwa itu nggak baik. Bisa jadi salah satu pasangan menghadapi masalah yang berat. Yang kedua, fenomena perceraian pada lansia itu terjadi karena menopause dan post-Paul syndrome. Laki-laki yang post-Paul syndrome itu suka marah-marah. Ini banyak terjadi pada pejabat. Ya, makanya kalau ada di antara antum anggota dewan gitu ya, hati-hati. Kalau nggak kepilih lagi itu juga post-Paul syndrome. Ya, yang nggak kepilih aja kalah bisa post-Paul syndrome, apalagi udah kepilih, gitu ya. Post-Paul syndrome-nya apa? Karena orang nggak menghormatinya lagi. Ya, akhirnya apa? Dia mudah tersinggung. Ya orang yang mana yang tahan hidup sama suami yang setiap hari marah-marah gitu. Ya, jadi nggak semuanya juga cerai itu buruk. Tetapi Rasulullah juga tidak menyukai perilaku bercerai. Tetapi Islam tidak melarangnya. Gitu aja. Tetapi perceraian pada lansia banyak terjadi karena psikologis menurun, ketidaknyamanan, pendapatan berkurang, ditambah lagi misalnya perilaku-perilaku yang sudah akibat kepikunan dan lain-lain. Dan mereka kelelahan mengurus pasangannya. Yang kedua, tadi tentang banyak sekali kasus-kasus di mana, apa tadi ya? Sorry. Oh ya, tadi Ustaz, dia ingin menikah, tetapi tersandung karena ingin membahagiakan orang tua. Sementara orang melihat membahagiakan itu ketika bisa membuatkan orang tua rumah, memberikannya bersifat materi lah, Ustaz. Nah, bagaimana memahamkan ini kepada orang tuanya gitu dan tetangganya gitu. Ya, jadi memang ini kan soal keikhlasan kelapangan dada ya. Kalau dia masih bisa menahan keinginannya dengan membahagiakan orang tua lebih dahulu, itu lebih baik. Tapi kalau dia sudah tidak tahan karena hawa nafsunya, dorongan seksual yang besar, maka nggak ada kata lain adalah bagaimana dia bekerja keras. Sebenarnya konflik itu antara mertua dan menantu itu bukan soal pemberian, tapi soal berapa besar kue yang akan kita bagi. Semakin besar kue yang kita bagi, maka semakin minim konfliknya. Karena orang tua berpikir, saya sudah menyekolahkannya, berhutang membiayainya, tapi kenapa saya tidak bisa menikmati apa yang dirasakan oleh anak saya? Makanya banyak menimbulkan perilaku berhutang. Tetapi kalau keluarga besar ini diikuti semua omongannya, itu nggak akan selesai-selesai. Nggak sampai tua, nggak akan kawin gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kita dekat sama orang tua kita. Sehingga dia lebih mendengarkan kita daripada tetangga ataupun orang kampung. Ya, karena orang kampung paradigmanya di Sumatera Barat saya lihat itu materialisme juga gitu. Semua diukur dengan materi, pangkat. Makanya mereka paling suka memiliki menantu yang berseragam, ya kan? ASN, TNI, Polri, ya. Kenapa? Karena mereka suka yang namanya harga dirinya, marwahnya naik. Tetapi lagi-lagi ada kata lain selain kata kuncinya selain si suami harus kerja keras. Saya merasakan betul bagaimana nggak enaknya nggak punya uang. Maka saya bekerja keras. Dulu waktu saya sekolah di luar negeri, beasiswa terlambat, saya jadi jualan, saya bekerja di pasar malam, saya jadi kerja di koperasi kampus, saya bekerja sebagai pelayan di restoran. Semua saya lakukan supaya dapat membagi. Orang tua dapat, mertua juga dapat. Karena kita harus adil. Karena mertua ini juga sudah berkorban untuk kita. Dididiknya anak kita menjadi anak yang solehah. Kita tinggal menikmati saja. Masa dia nggak bisa menikmati jerih payah anaknya? Ini juga nggak fair. Jadi mau saya, kebahagiaan itu bisa kita raih bukan segala-galanya dari uang. Tapi karena masyarakat kita, masyarakat yang materialisme, maka uang adalah jadi salah satu indikatornya. Makanya konflik-konflik itu terjadi karena minimnya kue yang akan dibagi. Untuk itu, dalam menghadapi situasi-situasi itu, yang terpenting adalah kita juga harus bisa bekerja keras atau mengimbanginya dengan mencari pasangan yang mungkin secara finansial tidak terlalu bermasalah, sehingga bebannya tidak terlalu berat. Makanya kalau saya dari dulu, oleh orang tua saya itu fleksibel aja, simple. Ayah saya tanya, mau karir di mana? Di Jakarta ya? Maka cari orang Jakarta. Kenapa?
karena itu memudahkanmu. Kamu punya induk semang, kamu punya keluarga yang mengayomi. Ya, istri saya orang Jakarta, dan alhamdulillah benar, ketika saya menikah, saya punya keluarga besar yang mengayomi saya, sehingga beban saya lebih ringan. Tetapi kalau saya waktu itu mencari orang dari kampung misalnya, lalu saya bawa ke Jakarta, itu akan menjadi beban yang berat dari segi finansial, dari segi edukasi. Kita perlu ngajarinya nih angkot kemana, jalannya kemana, dan dia harus siap dengan situasi Jakarta yang cukup berat. Jadi aspek-aspek ekonomi ini juga menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan. Bukan soal soleha saja, kalau soleha banyak. Tetapi tadi, kalau orang Minang juga harus berpikir juga tajam ke depannya bagaimana. Dan benar ketika saya kemarin caleg di Jakarta, itu sangat keluarga besar Betawi, sangat mendukung, support, full, dan luar biasa. Jadi memang faktor-faktor dalam memilih pasangan juga perlu diperhatikan. Ya, saya beberapa kali ceramah itu orang yang dengar ceramah saya nggak jadi nikah. Kenapa? Ada orang satu di Ambon, satu di Jakarta, dua-duanya baru diterima jadi ASN. Mereka baru pindah 5 tahun lagi, tapi mereka pengen menikah. Ongkos Ambon ke Jakarta sekali jalan 3 juta, pulang balik 6 juta, gajinya 5 juta, kan nggak rasional itu. Akhirnya Ustadz semenjak mendengar ceramah Ustadz, calon istri saya memilih mundur gitu. Ya nggak rasional gitu loh. Mereka 5 tahun harus berpisah. Yang ongkosnya itu gajinya untuk bayar ongkos saja gitu loh. Dan akhirnya mereka ya sebelum mereka jadi masalah ya akhirnya mereka milih pasangan masing-masing. Alhamdulillah menemukan orang-orang yang cocok ya gitu. Jadi faktor-faktor ini juga harus jadi pertimbangan. Kalau soal baik, solehah banyak. Semuanya solehah. Tapi bagaimana orang yang sesuai dengan kondisi situasi kita saat ini. Ya, makanya penting bagi antum semua juga memahami bahwa soal jodoh itu juga banyak pertimbangan. Tapi yang terpenting adalah akhlak. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz paparannya. Ini juga ada raise hand dari Ibu Elfitria Safri dari Solo. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, Ana Elfitria Safri dari Kabupaten Solo. Yang mau ditanyakan di sini Ustadz, yang rumah tangga yang awalnya pernikahan gitu Ustadz, suaminya keras dan pemarah gitu Ustadz. Tapi setelah berjalannya waktu pernikahan sekitar 18 tahun, karakter suami mulai berubah, tapi yang anak jadinya wataknya yang keras gitu Ustaz. Bagaimana caranya supaya anak ini nggak keras gitu? Bagaimana cara supaya dia itu tidak ngelawan lah gitu ya Ustaz. Pokoknya seperti keras seperti bapaknya yang dulu gitu. Jadi bagaimana gitu Ustaz? Mungkin itu sedikit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja. Memang ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nah, itu dia. Makanya kalau Bapak Ibu menemukan kenakalan remaja anak Bapak Ibu sekarang, coba lihat kita waktu muda, biasanya persis, nggak jauh beda. Ya, ada ibu-ibu nangis, Pak Iqbal tolong Pak, anak saya pacaran Pak. Umur berapa? Kelas 2 SMA. Ibu waktu muda pacaran, lebih parah dari itu Pak, SMP sudah pacaran gitu. Ini juga menjadi penting, makanya karakter itu juga berpengaruh. Kalau antum hari ini suka marah-marah, itu juga akan berbentuk menjadi anak-anak yang pemarah. Jadi kalau sudah terlanjur gimana? Maka pelan-pelan. Nah ini dia. Ya, pelan-pelan. Banyak kisah-kisah lah. Orang anak-anak yang dulu nakal, berkat doa dari orang tuanya bisa berubah. Begitu memang ini perlu sebuah keteladanan. Lagi-lagi karakter itu sulit berubah. Makanya doa, lingkungan ini penting. Makanya tarbiyah ini harusnya juga bisa membuat orang yang nggak pemarah, orang pemarah jadi lemah lembut. Kita kadang-kadang tadi, kita sibuk mengamalkan sunnah Nabi. Tapi ada sunnah Nabi, hadis Nabi yang sejak TK sudah disampaikan. Apa itu? Wala taqdob walakal jannah. Janganlah engkau marah, bagimu surga. Tapi kenapa kita suka marah-marah? Karena ternyata sholat kita lupa ayat-ayatnya. Kita lupa maknanya. Setiap pada sholat kita selalu bacakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa hidup kita mudah sekali lemah, mudah sekali terbawa hawa nafsu. Makanya kondisi fisik juga prima ini pentingnya.
orang-orang yang fisiknya sakit itu juga sensitif, mudah tersinggung. Makanya kesehatan fisik dan mental ini harus kita jaga. Jadi karakter anak yang keras tadi pelan-pelan, lemah lembut, lingkungan sangat penting menentukan apakah dia pemarah atau tidak. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz paparannya dan Ibu tadi yang bertanya. Mudah-mudahan bisa menangkapnya dengan baik. Selanjutnya Ustadz, ini dari chat ini Ustadz. Bagaimana memanage waktu untuk anak-anak sementara orang tuanya sibuk bekerja dan berjarak jauh jarak kerjanya dengan rumahnya. Terus yang kedua, bagaimana cara mengajak suami supaya lebih taat beribadah? Artinya salat tepat waktu. Nah, ini masih berantakan nih ibadahnya Ustaz, tapi masih belum dapat cara untuk mengajaknya untuk lebih taat dalam ibadahnya. Itu Ustaz. Ya, jadi memang soal wilayah ini penting ya. Makanya tadi saya di Sumatera Barat ini paling banyak orang minta tolong ke dinas-dinas itu apa? Pindah. Karena ketika bekerja dia nggak memikirkan bagaimana relasi dia dengan pasangannya. Demi pekerjaan mereka rela berjauhan. Ya bagus. Karena memang nggak ada pilihan kan. Tetapi lagi-lagi pertanyaannya efeknya memang ya berdampak besar kepada perselingkuhan, ketidakhangatan, dan ketidakharmonisan. Jadi kalau memang dia nggak punya waktu, maka nggak ada kata lain, ada namanya tabungan cinta. Saya kalau anak-anak saya libur dari pesantren, saya juga cuti. Kami camping di hutan, kami naik gunung mungkin, kami traveling naik mobil ke Padang bolak-balik, Jakarta Padang. Itu untuk membangun bonding namanya, tabungan cinta. Makanya dari uang yang kita cari itu harus ada di-spend untuk tabungan cinta tadi. Kita terkadang uang kita cari tapi nggak mau kita keluarin. Gaji banyak, tiap bulan rekening dicek puluhan juta, tapi hidup kayak orang susah. Baju robek-robek, makan dihemat, tampang kayak orang susah, nggak pernah ada perawatan. Itu namanya juga akhirnya apa? Akhirnya dia kaya tapi dia tersiksa. Untuk itu penting harus kita lakukan adalah bagaimana menggunakan uang yang kita dapat itu untuk kebahagiaan kita, merawat diri, jalan, refreshing, ya, rekreasi. Itu yang ada interaksinya. Karena tabungan cinta ini akan terjadi kalau ada interaksi. Misalnya nginep bareng di hutan, di kemah, tenda, dan lain-lain. Demikian. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi ternyata kita memang harus menyisihkan ya, supaya memang ada waktu berkualitas ya Ustaz. Jadi tidak banyaknya waktu, tapi waktu berkualitas itu ternyata mampu memulihkan energi cinta kita kembali. Yang tadi Ustaz, bagaimana mengajak suami untuk yang masih bermasalah ibadahnya? Kalau main langsung-langsung takut bermasalah. Enggak dibilang dia masih bermasalah ibadahnya. Itu Ustaz. Ya memang terkadang ada namanya ego. Suami ini dia merasa pemimpin, maka dia nggak mau dia diperintah, apalagi diomelin, apalagi disindir-sindir, nggak suka. Maka ibu coba berhenti menyindir, ya, coba berhenti ngomel, senyum aja. Sekarang saya tanya ibu-ibu, kalau suaminya subuh azan belum bangun, apa yang ibu lakukan? Marah kan, ngomel kan? Nah, besok-besok ketika suaminya subuh nggak bangun, ibu ciumi seluruh tubuhnya, ibu gelitikin dia, insya Allah bangun dia. Ya, karena tadi kita selalu ukurannya mulut, omelan. Pada omelan itu nggak ada, karena yang kita suruh ini orang dewasa. Orang dewasa itu nggak suka dipermalukan, nggak suka direndahkan, nggak suka dimarahin. Maka orang dewasa ini pengen dia muncul kesadaran. Dengan apa? Dengan keikhlasan kita, dengan senyuman kita, ya, dengan doa kita. Ini penting. Demikian. Oke, lagi-lagi bahasa cinta Ustaz ya. Terkadang kita menganggap dengan lisan itu bisa menyelesaikan, tapi ternyata nambah salah baru. Nah, cukup dengan tersenyum dan memberikan kenyamanan bagi dia. Mudah-mudahan ini memberikan semangat bagi dia untuk berubah. Apalagi doa-doa Ustaz ya. Jangan pernah berhenti mendoakan. Nah, ini energi luar biasa juga yang mudah-mudahan ini memberikan perubahan besar. Nah, ini lagi Ustaz, dan ini memang paling banyak ini terjadi hari ini. Bagaimana menyikapi hari ini istri berperan sebagai pilot?
artinya banyak yang jadi tulang punggung itu hari ini tidak lagi suami, tidak lagi istri, tidak lagi suami ya, tapi berpindah kepada istri. Nah, Istri yang hari ini menjadi tulang punggung. Sampai-sampai ini ya, ini anak itu berkembang perlu penting untuk membuat mencari pinjaman, memenuhi kebutuhan, sementara suaminya artinya tidak mau berinteraksi dengan kondisi yang ada. Itu gimana, Kak? Ya, saya kira memang ini banyak pertimbangan ya. Kalau ibu masih kuat, ibu bimbing dia. Ibu jadi di depan. Ini pilot dia lagi sakit. Kemudikan kapal itu. Suruh dia duduk di samping. Tapi kalau ibu udah nggak kuat, misalnya dia nggak bertanggung jawab, ibu boleh menggugat. Kenapa? Karena si taglik dia tidak memberikan nafkah. Nah, nanti pengadilan akan, atau tahap awalnya adalah musyawarah keluarga. Panggil dia oleh keluarga besar kita. Ditanya, Mbak Sultan, Mbak Sidi, Mbak Bagindo, Mbak Ako, anaklah banyak, ya kan? Kadang-kadang dia mungkin karena dia merasa nggak ditegur, dia malu, lalu dia bekerja keras. Jadi ini penting karena menurut saya itu namanya keluarga yang tidak sehat. Apa itu tidak sehat? Bahwa fungsi sudah terjadi berbeda. Dia pula yang memasak, dia pula mencuci, istrinya pula yang bekerja keluar rumah. Itu masih mending. Ada yang sudah nggak kerja, nggak membantu rumah tangga. Dia pula yang memegang HP ATM suaminya, istrinya. Dia pula yang membagi uang istrinya. Ini ada masalah ini. Jadi memang ini termasuk dalam kekerasan ekonomi namanya. Bahwa dia mengeksploitasi pasangannya untuk ekonominya. Maka nggak ada kata lain, musyawarah nenek mama didudukkan, keluarga besar nanti akan diminta komen-komennya. Kenapa dia tidak bertanggung jawab? Kalau ternyata ibu udah nggak kuat, ya, dan anak-anak pun ada juga anak-anak bilang udahlah, Umi Pak pisah aja jawab apa katanya. Apa kok pencari katanya? Apa kok pemberang ya kan pemukul udahlah. Jadi ada juga anak-anak yang ikhlas, orang tuanya berpisah karena dia udah paham. Karena ini nggak sehat juga bagi anak. Ketika anak melihat ibu yang tunggang langgang, sementara si suami hanya ongkang-ongkang kaki saja. Ini juga jadi masalah. Jadi kalau kita menemukan kasus seperti ini, maka rapek nenek mama untuk menduduakan masalah, bermusyawarah mencari yang terbaik. Kalau ternyata sudah 2-3 kali dipanggil tidak jauh berubah, malah makin kasar, ibu berhak menggugat. Nanti pengadilan akan memutuskan. Demikian. Kalau nggak kuat, tapi kalau masih kuat, sabar. Masya Allah. Kalau masih kuat, jalankan pesawat itu ya, Ustaz. Tapi Ya. kalau menyerah, itu cari pendaratan darurat. harus dicari pendaratan darurat ya. Masya Allah. Ternyata selama ini yang dipendam, ya ternyata selalu ada solusi yang ditawarkan kepada kita. Oke, lanjut Ustaz. Bagaimana menyikapi suami yang emosional dan pemarah, tapi dia baik, tapi dia soleh? Gimana tuh, Ustaz? Maksudnya secara ibadah terjaga, dia ngaji segala macam, tapi emosionalnya dan amarahnya sulit terkendali. Ya, itu gimana, Ustaz? Kalau ibu ingin tetap bertahan, kuncinya satu aja. Jangan baper, itu aja. Anggap aja dia ada kelainan sedikit. Ada masalah yang perlu diterapi, ya kan? Kuncinya kalau kita nggak baper sih, kita sehat-sehat aja. Termasuk tadi ya suami yang nganggur tadi. Jangan baper. Kadang-kadang kita itu nggak bisa baper, kenapa? Karena kita udah diingatkan orang tua kita sejak dulu kan. Jangan sama inyo pemalai. Indah, inyo lah cinta dena, makanlah itu kata ibu. Ya, jadi banyak KDRT itu juga tidak terungkap karena si istri ini malu kepada keluarga besarnya. Karena dulu sejak nikah, sebelum nikah sudah diperingatkan. Dan dia memaksa, kira-kira gitu. Tapi kalau dia ternyata dipaksa menikah atau dijodohkan, nah dia mungkin lebih berani untuk menggugat. Ya, jadi dalam kasus tadi, suami-suami yang tidak bisa mencari nafkah, ya tidak bisa jadi pemimpin, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana tadi, kalau dia pemarah, coba ikutkan konseling, diintervensi. Pasti biasanya ada masalah dengan pola asuh, karena biasanya dimanja. Makanya ada ada 5 kriteria anak yang berpotensi bermasalah. Ya, ibu kalau punya suami yang anak tunggal, ini berat ini. Anak tunggal biasa dimanjo. Yang kedua anak bungsu. Yang ketiga anak yang ditunggu-tunggu tak kunjung tibo. 5 tahun menikah, 10 tahun menikah, dah ada orang anak, kok disayang. Yang sampai
anak yang beda jenis kelaminnya sendiri dari kakak dan saudaranya. Laki-laki satu-satunya, padusi satu-satunya. Yang kelima, anak yatimnya orang tuanya mampu, keluarga besarnya terlalu disayang, akhirnya dia manja. Makanya banyak pasangan sekarang mengalami narcissistic personality disorder, dengan nama gangguan kepribadian. Narsis, terlalu mencintai diri sendiri, dia nggak punya empati, yang penting dirinya sendiri sukses, dia nggak mikirin pasangannya. Kenapa? Karena terlalu dimanja. Makanya jangan manjakan anak kita, biarkan mereka mandiri. Karena sesungguhnya filosofi mendidik anak adalah menyiapkan hidup anak tanpa orang tua. Demikian. Oke, makasih Ustaz. Ini masih ada Ustaz. Kita tidak sebutkan namanya ya, tidak sebutkan nama, tidak sebutkan dari mana untuk menjaga kode jurnalistik ya. Pernikahan saya di ujung tanduk Ustaz. Permasalahan yang saya hadapi karena saya merasa tidak pernah dihargai. Wah, ini harus diberikan solusi ini. Saya tidak pernah dihargai, diperhatikan. Bahkan suami lebih mementingkan pendapat keluarga besarnya dibanding istri. Pelit dalam keuangan. Setiap kesalahan yang saya buat, baik itu kecil atau besar, selalu diungkit. Tapi ketika suami yang melakukan kesalahan, tidak boleh diungkit. Setelah dimediasi berulang-ulang, suami berikan syarat yang berubah-ubah sehingga tidak pernah menemukan titik temu. Malah ketika saya mencoba melawan, saya yang disudutkan. Lalu bagaimana, bolehkah saya tidak bertahan lagi dalam hubungan ini, Ustaz? Karena saya cukup lelah untuk bertahan dan mempertahankan kondisi seperti ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada anak, saya kira lebih mudah urusannya. Tapi yang berat itu kalau ada anak. Karena anak tidak siap hidup tanpa ayah. Ini akan jadi pertimbangan. Kecuali orang tua kita siap menggantikannya. Dia punya paman, dia punya om, nenek, mama yang mau membimbingnya. Ya kan? Tapi nggak semua juga nenek mama kini siap membimbing kemenakannya. Jadi, kalau nggak punya anak, saya kira lebih mudah urusannya. Tapi kalau ibu sudah tidak tahan lagi, ibu bisa pulang ke rumah orang tua. Lalu nanti orang tua dilihat itikat baiknya, mau nggak dia menjemput ke rumah. Kalau dia ternyata nggak mau menjemput ke rumah, nggak mau diajak musyawarah, dan keras, ibu boleh menggugat. Nanti hakim yang akan menilai apakah layak diceraikan atau tidak. Nanti ada mediasi, ada konseling. Nah, siapa tahu dengan itu nanti dia akan lebih sadar. Ya, kalau ternyata dia memang nggak bisa dibilangin, sudah keras, kasar, saya kira tidak semua cerai itu buruk. Ada juga banyak orang cerai tapi bahagia. Tapi pertimbangkan anak dan juga ekonomi keberlangsungan hidup kita. Jangan pula kita orang susah, anak banyak, ya. Lalu kita membiarkan perceraian itu tanpa status jaminan yang lebih baik buat anak-anak kita. Kenapa? Karena kalau ibu bercerai, belum tentu juga dapat lebih baik. Banyak orang keluar dari kandang singa, masuk kandang harimau. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Itu dia Ibu ya yang tidak kita sebutkan namanya tadi. Mudah-mudahan ada solusi, ada titik terang yang bisa didapatkan dari webinar ini. Selanjutnya Ustadz Donald. Masih ada Ustadz Donald? Tadi ada raise hand-nya dari Ustadz Donald Sasmansa. Siap hadir. Ya, silakan Ustadz Donald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Iqbal. Salam. Nah, luar biasa. Ternyata garang juga lihat di Zoom nih Ustaz. Gini Ustaz, jadi saya baru tahu tadi perbedaan antara host dengan home. Nah, jadi menarik juga nih Ustaz. Sesuai dengan yang ditampilkan di slide tadi. Jadi ada tadi statement Ustaz Iqbal yang ingin saya pertanyakan, ini berkaitan dengan jangan dimanjakan anak itu. Jadi ketika saya kan punya anak ini 4. Jadi sebagai orang tuanya sudah mempunyai pola pengasuhan kepada mereka. Jadi ketika anak ini libur atau pergi ke tempat neneknya, kakeknya, jadi ternyata pola pendidikan itu berbeda dengan yang kita terapkan. Istilahnya kayak dimanja gitu lah Ustaz. Jadi akhirnya tidak ketemu apa yang sudah kita persiapkan dengan yang didapatkan anak di rumah nenek. Itu gimana tuh Ustaz, cara mengkomunikasikan kepada orang tua kita ini, sebab mereka nanti akan jadi generasi kita kan.
Jadi seperti itu Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini juga banyak terjadi konflik-konflik ya. Kenapa? Karena ada pepatahnya mengatakan nenek ini lebih sayang sama anaknya daripada cucu, lebih sayang ke cucu daripada anaknya. Nanti antum pun akan merasakan itu. Kenapa? Karena mereka kesepian. Ya. Ya, mereka nggak punya mainan lagi. Dan cucu uang ada, mau kemana dikasihnya? Ke cucunya lah. Iya benar. Makanya ada pepatah Arab Afrika mengatakan perlu orang sekampung mendidik anak. Jadi mendidik anak itu bukan hanya dari orang tua aja. Dia perlu kenal omnya, tantenya. Kayak saya nih, saya setiap minggu ke Padang kampanye, sosialisasi. Tapi anak saya pergi naik gunung sama omnya, pergi silaturahim ke rumah keluarga sama tantenya, sama pamannya, main sama kakeknya. Ya, itulah pendidikan itu. Jadi jangan dikira mendidik itu hanya orang tua saja. Kenapa? Karena orang tua itu akan pergi. Maka keluarga besar ini perlu dilibatkan dalam pendidikan. Kalaupun nanti dia melihat perbedaan pengasuhan, nggak apa-apa. Tapi dia harus tahu mana yang utama, mana yang penting, mana yang akan dekat dengan dia. Jadi kita nggak boleh juga membentak emak kita, ayah kita, gara-gara memanjakan anak kita. Macam betul aja. Nanti begitu kita punya anak, lebih parah lagi dari dia. Ini semua dinamika, ya, dinamika namanya. Untuk itu Jadi mengalir saja Ustaz ya, mengalir aja. Mengalir aja. Anak saya tuh kalau libur saya kirim ke kampung 2 minggu, belajar di bahasa Padang, main di sawah, biar aja. Ya, kalau ada resiko ya itu resiko gitu loh. Kadang kita tuh ingin anak kita steril, ya kan? Padahal belum tentu pola asuh yang kita terapkan betul. Justru pola asuh orang-orang tua itu yang punya sekali muatan-muatan lokal. Bagaimana mereka mendidik anaknya, mengajari, memancing, berjalan ke sawah, ya itu bagian dari muatan lokal yang penting. Makanya kalau libur, kirimlah anak-anak ini ke kampung supaya mereka ini memiliki pengalaman hidup. Jadi sekarang banyak orang tua itu pengen anaknya steril. Jangan main sepeda nanti jatuh, jangan naik oto beko diculik orang, jangan naik motor yang tabrakan. Jadi naik apa dia? Akhirnya badannya gak kuat, ya kan? Tapi culun dan cupu. Nah, kayak anak-anak karena nggak matang gitu loh. Makanya biarkan mereka main di sawah, bermain sama anak kampung. Kadang-kadang ibu-ibu paling aneh itu. Tinggal di komplek, marah-marah. Jangan main sama anak kampung. Karena ibunya orang kampung juga dulunya. Orang kampung tuh rumahnya cash. Orang komplek tuh rumahnya kredit lagi. Anak terminal perlu, anak desa perlu, anak kampung perlu. Supaya mereka punya pengalaman hidup. Demikian. Saya kira mohon maaf saya juga nggak bisa lama-lama karena besok persiapan subuh. Oh iya. Padang, saya kira ada lagi satu lagi. Ya, dari Ane terakhir nih, Ustaz. Hari ini yang kita khawatirkan dengan kondisi rumah tangga itu adalah bagaimana menghindari anak dari bully dan LGBT. Karena ini kan sangat-sangat mengkhawatirkan. Kalau ini ke anaknya lagi nih, Ustaz. Ya. Ya, baik Ibu sekalian, kalau soal bully di mana-mana itu ada. Antum dulu korban bully atau pelaku bully? Bisa jadi kita ini pelaku bully dulunya. Dan kita kuat. Kenapa? Karena bisa jadi karena dibully. Untuk itu kita nggak mungkin menghindari bully. Tinggal gimana kita mengelatih anak kita menghadapi bully. Makanya anak kita ini harus ikut bela diri. Supaya dia punya kemampuan untuk mentalnya kuat gitu. Ya, kita terkadang sibuk dengan les fisika, kimia, matematika, bagus. Tapi lupa dengan mengasah fisik dan mental. Makanya saya kebetulan seorang karateka, dari dulu saya pemain silat, pemain karate. Dibully biasa aja. Kenapa? Karena tahan banting gitu. Nah, badan kita gede, nggak ada yang berani ganggu gitu. Tapi kalau anak kita culun, cupu, kurus, kering, nah itu jadi korban. Ya, makanya dari sekarang anak-anak ini harus dilatih ya sensitivitas. Makanya saya kalau liburan ke Jawa sama anak-anak di rest area kami orang rame ribuan orang. Kami simulasi penculikan. Dibekap dari belakang. Kalau kamu digigit orang kamu ngapain? Gigit, teriak. Jadi anak-anak ini harus dibangun sensitivitasnya. Bahwa tidak semua orang itu baik. Kalau kamu dibully orang gimana? Ada anak, ya kan, ternyata dia main ke anak kampung kita. Sore-sore bawa susu ultra. Tiba-tiba susu ultranya diambil, dirampas sama anak. Lalu dia lapor sama ibunya, Ma, tadi susu ultranya diambil. Ibunya marah, ayo kita kejar, mana rumahnya? Kata anaknya, Pak, biarlah, Ma. Mereka susah. Mereka nggak pernah minum susu. Kita bisa beli lagi.
Disitulah ujian mentalnya, disitulah ujian akhlaknya. Bagaimana mungkin anak kita bisa kuat, tahan banting kalau nggak ada ujiannya gitu. Walaupun bullying itu tetap nggak boleh. Saya kira demikian, termasuk LGBT ini peran ayah ini penting. Rata-rata anak yang bermasalah itu gara-gara ayahnya marah-marah. Kalau ayahnya pemarah, anaknya nggak betah di rumah, muncullah si G yang merayu. Itu dari awal harus ditanamkan kebencian kepada homoseksual ini. Bencong ini, waria ini. Supaya mereka memiliki kewaspadaan. Sekarang demikian, Ikhwafillah, mohon maaf tidak bisa sampai jam selesai. Insyaallah di waktu antum bisa follow Instagram. Sampai ketemu di Kota Padang. Jangan lupa. Ilmunya. Nomor berapa? Ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz Iqbal atas pencerahannya. Banyak hal yang bisa kita dapatkan malam ini. Dan bagi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang ingin lanjut untuk berkonsultasi atau apapun itu, beliau sudah menitipkan IG-nya sama kita. Silakan lihat di chat. Sudah kita share ya. Silakan nanti boleh berkomunikasi dengan beliau, bertanya. Mudah-mudahan interaksi dan hubungan ini terus berlanjut Ustaz, insyaallah. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz atas pencerahannya, atas ilmunya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini berkah bagi kita semua. Dan satu hal yang kita inginkan ketika Allah izinkan kita bertemu di dunia bersama orang yang kita sayangi, keluarga kita, mudah-mudahan kita berkumpul lagi di surganya nanti. Amin. Ya Rabbal Mari Alamin. kita doakan Ustaz Iqbal memimpin Kota Padang, Ustaz. Amin. Ya Amin. Insyaallah. Ini amanah luar biasa nih Ustaz. Kota Padang. Mudah-mudahan nanti Allah izinkan juga kita dapatkan pimpinan luar biasa. Kita doakan bersama Ustaz Iqbal sehat selalu Ustaz. Dan kami berterima kasih banyak atas ilmunya, atas sharingnya. Dan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Silakan Zahilfa.